Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatazayadu al khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wan niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajarassu wal mujahid man jahada hawahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin ila yaumiddin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di siang hari ini kecuali alhamdulillah wa syukurillah atas karunia-Nya, atas taufik dan ma'unah serta hidayahnya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di masjid ini guna memenuhi panggilan Allah berupa ibadah salat Jumat, untuk beribadah dan mengimplementasikan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus melaksanakan atau melakukan evaluasi diri, koreksi diri, serta untuk perbaikan diri guna menyongsong dan menghadapi hari-hari ke depan. Mudah-mudahan hari-hari ke depan semakin baik dan semakin mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus pembuktian kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang mampu, yang khasyah, yang takut kepada Allah, yang hamba yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam kondisi apapun dan keadaan apapun. Karena dengan takwa ini adalah sekaligus perisai kita dari berbagai macam tipu daya muslihat, dan sekaligus menjadi tameng kita dari berbagai ancaman dan tipu-tipu yang lain. Untuk itu ma'asyiral muslimin, wa tazawwadu fa inna khaira jadi taqwa. Hendaklah engkau berbekal dengan ketakwaan. Di dalam ayat lain, walibasut taqwa dzalikal khair. Baju takwa atau ketakwaan adalah sangat baik dan untuk kita pakai dalam keseharian. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimallah, dalam hadis lain juga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia dan sebaik-baiknya kita di depan Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu kaum muslimin rahimallah, sebetulnya Islam ini sangat substansif sekali. Sangat mementingkan akhlak di samping akhlak atau wajah luar, tapi yang lebih penting adalah wajah yang terdalam. Wajah terdalam adalah akhlakul karimah. Nah, oleh karena itu semua muslimin rahimakumullah, jangan sampai seseorang itu hanya sibuk untuk memperbaiki penampilan diri, performen dan sebagainya, tetapi lupa untuk melakukan koreksi diri, evaluasi diri, serta perbaikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimallah, apalagi dengan zaman medsos seperti ini, orang sering melihat wajah luarnya saja. Bahkan kita sering tertipu
dengan penampilan-penampilan fisik saja. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus hati-hati dan haruslah mawas diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konteks bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat mulia, di mana bulan Muharram ini terdapat momentum sejarah yang sangat fenomenal, yaitu di mana baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya berhijrah dari kota suci Mekah menuju kota suci Madinah. Dalam pengertian hijrah ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini adalah sudah lama dinantikan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Karena kondisi Mekah saat itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan dakwah Islamiyah, di mana umat Islam dan para sahabat Rasulullah mengalami penganiayaan, mengalami bullying serta teror dari kaum Quraisy Mekah waktu itu. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah. Tentu hijrah ini tidak semata-mata terjadi perpindahan atau migrasi atau transmigrasi dan sebagainya, atau urbanisasi dari kota ke kota atau dari desa ke kota, tetapi ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai perubahan yang ingin dicapai dan ingin didapatkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu perpindahan ini tidak sekedar perpindahan fisik saja, tetapi perpindahan spiritual, perpindahan akidah, di mana Rasulullah dan sahabat ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, oleh karena itu hakikat hijrah adalah perpindahan dari yang tadinya tidak baik menuju lebih baik. Perpindahan dari kemalasan menuju semangat belajar, semangat bekerja. Perpindahan dari kemiskinan menuju sejahtera. Perpindahan menuju dari keterpurukan menuju kemakmuran dan sebagainya. Inilah hakikat hijrah. Maka dari itu hijrah sendiri tidak sekedar hijrah makani atau perpindahan tempat, tetapi lebih esensi adalah hijrah al-qalbi, adalah perpindahan hati untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir man hajara su'. Orang yang berhijrah adalah orang yang mampu meninggalkan keburukan-keburukan. Inilah momentum yang sangat tepat sekali di bulan Muharram, awal bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mujahid man jahada hawahu, dan orang yang berjihad adalah orang yang mampu mengendalikan diri sendiri. Dengan kata lain, sebelum kita mengendalikan orang lain, hendaklah kita mampu dan berlatih untuk mengendalikan diri sendiri. Ma'asyiral muslimin, roh spirit inilah di bulan Muharram ini jangan sampai terlewatkan begitu saja, bahwa makna dan hikmahnya luar biasa. Dan Allah telah memberikan fasilitas berupa pahala, berupa keistimewaan, dan dikabulkan doa-doa di bulan suci, di bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, oleh karena itu hendaklah dalam hidup dan dalam berbuat amal, hendaklah kita selalu diniatkan lillahi ta'ala. Lillah itu artinya apa? Semata-mata ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ikhlas ini yang perlu kita terus istiqomahkan. Yang kedua adalah billah. Ya, setelah lillah, billah itu apa? Artinya kita selalu memohon pertolongan, maunah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meminta kepada hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Datangilah ulama, datangilah para kiai yang benar-benar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah billah. Artinya apapun yang kita lakukan haruslah sesuai dengan aturan dan koridor syariah Islamiyah. Aturan sesuai dengan ajaran-ajaran ulama, ajaran-ajaran para pewaris Nabi yang nyata-nyata sanad keilmuannya jelas, sanad keilmuannya nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai belajar lewat medsos, lewat
ustadz-ustadz yang tidak jelas referensinya, ustadz-ustadz yang sekedar menjelek-jelekkan atau sekedar mencari keonaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, hendaklah kita seling waspada, eling lan waspodo. Sebab ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam sebuah ayat Allah telah menjelaskan agar kita itu selalu isbiru. Isbiru ini adalah sebuah kesiapan mental kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Ini harus punya potensi dulu, siap. Ya, sebelum perang, sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah kita harus siap secara mental. Baru kemudian wasabiru, kita punya daya juang yang kuat, punya mental yang tangguh, menjadi pejuang-pejuang umat, pejuang-pejuang masyarakat. Begitu banyak godaan, begitu banyak tipu daya, tapi kita selalu kuat dan selalu konsisten dan komitmen untuk berbuat baik. Dan yang ketiga adalah isbiru wasabiru warabitu, yaitu hendaklah kita eling lan waspodo. Italah hendaknya jangan sampai gegabah, jangan sampai kita meninggalkan pos-pos kita. Sebagaimana waktu terjadi waktu perang Uhud, di mana waktu itu para sahabat telah memenangkan peperangan, tetapi ternyata pasukan yang ada di Gunung Rumat, di Gunung Uhud sana meninggalkan posnya. Sehingga Khalid bin Walid waktu itu sebelum masuk Islam akhirnya menyerang umat Islam yang waktu itu sedang berebut harta rampasan alias ghanimah. Ini ma'asyiral muslimin rahimah, perlu manajemen organisasi yang baik, perlu ada pembagian tugas, perlu ada kerjasama antara satu dengan yang lain, dan bukan sekedar bekerja sama-sama. Tetapi yang penting adalah bekerja sama. Artinya sebuah organisasi itu haruslah mencapai tujuan yang baik. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah juga menguatkan, saddidu, hendaklah engkau iktidal, hendaklah engkau berbuat adil, berbuat yang moderat, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan pilihlah yang terbaik di antara pendapat-pendapat tersebut. Kalau enggak mampu, waqaribu, paling tidak kita mendekati kesempurnaan tersebut, dan jangan kita berlebihan. Ya. Mengapa demikian? Kalau kita berlebihan dan tidak mampu berpikir moderat, maka mungkin kita akan terjebak dengan nafsu dan pikiran-pikiran kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, memang kadang-kadang seseorang itu berbuat dalam Islam, bisa jadi seseorang berbuat baik itu karena nafsu. Kok bisa berbuat baik, berbuat ibadah itu bisa nafsu? Sangat terjadi dan sangat mungkin. Indikatornya gampang. Pertama adalah jika seseorang itu terlalu bersemangat untuk berbuat mubah, untuk berbuat sunnah, tetapi dia aras-arasan, ogah-ogahan untuk berbuat yang wajib. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Ya, contoh misal orang suka mengaji sampai larut malam, yang mana itu adalah sunnah. Tetapi pada sisi lain dia punya kewajiban untuk menjaga ketentraman dan kedamaian di sekitar kanan kirinya. Atau juga dia punya tanggungan keluarga yang harus dia laksanakan. Nah, orang seperti ini orang yang tidak iktidal, yang tidak moderat, yang cenderung anania atau egoisme dalam beribadah. Ini indikator yang pertama. Yang kedua adalah orang yang egois dalam beribadah adalah orang yang dalam beribadah itu ada unsur al-idza, menyakiti orang lain. Yang kedua ada unsur al-dzul, menzalimi. Dan yang ketiga adalah ada unsur al-israf, berlebih-lebihan. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita hendaklah pandai-pandai untuk menseimbangkan dan mensinergikan antara kepentingan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Keseimbangan alam, keseimbangan antar manusia, dan khususnya relasi kita kepada Allah haruslah berjalan seimbang. Maka dari itu dalam bulan haji ada namanya tawaf. Tawaf ini adalah simbol hablum minallah. Karena tawaf ini haruslah dalam keadaan suci. Tidak boleh orang dalam keadaan batal tawaf. Tetapi ketika sa'i dia boleh untuk batal atau tidak mempunyai wudu. Karena memang sa'i itu adalah hablum minannas, simbol koneksitas kepada manusia.
Tetapi dua-duanya harus dijalankan bersama-sama, sama-sama 7 kali. Ini artinya apa? Hablum minallah dan hablum min haruslah berjalan beriring bersama. Semoga kita dapat merealisasikan kepentingan tersebut dan semoga kita menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi ummatan wasata dan umat yang dibanggakan Allah, umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.